Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Noviarni SPD MPD selaku penguji 1 dan Bapak Ismail Mulia SPD MSI selaku penguji 2, serta dosen pembimbing saya yaitu Ibu Hayatun Nupus MPD. Baiklah, nama saya Yulianti dari jurusan Pendidikan Matematika UIN Siska Riau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengembangan lembar kerja siswa LKS berbasis model Project Based Learning (PJBL) untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi peluang. Nah, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Menurut National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM, Tujuan yang ingin dicapai dalam pelajaran matematika adalah siswa harus memiliki 5 kemampuan matematis. Satu di antaranya adalah belajar untuk memecahkan masalah. Nah, kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu standar kemampuan yang sangat penting yang penting dalam pembelajaran matematika karena merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa untuk membantu siswa menyelesaikan masalah rutin maupun non-rutin yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, namun, pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa tidak sejalan dengan hasil yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh The National Assessment of Education Progress atau NAEP menunjukkan bahwa sekitar 30% siswa Indonesia berhasil dengan baik menyelesaikan soal pemecahan masalah matematis yang memuat penjumlahan atau pengurangan dengan 2 langkah penyelesaian. Namun, tingkat keberhasilan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah turun drastis manakala permasalahannya diganti dengan hal yang tidak dikenal mereka. Salah satunya pada materi peluang SMP atau MTS, di mana siswa merasa kesulitan untuk merumuskan masalah atau menyusun model matematis yang berupa soal non-rutin ataupun soal cerita yang diberikan oleh guru, yang pada akhirnya mendapatkan jawaban yang salah. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu dengan menyediakan bahan ajar berupa LKS, di mana dengan adanya LKS, peserta didik akan mendapatkan ringkasan materi dan juga tugas yang dapat memfasilitasi ketercapaian kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Selain menyediakan LKS, upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat, salah satunya model Project Based Learning. Nah, model Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang menitikberatkan pada aktivitas peserta didik dalam mencari solusi yang relevan yang diimplementasikan dalam pengerjaan proyek, sehingga peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna dengan membangun pengetahuannya sendiri. Oleh karena itu, peneliti berniat melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Siswa berbasis model Project Based Learning untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi peluang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimanakah tingkat validitas, tingkat praktikalitas, dan juga tingkat efektivitas lembar kerja siswa LKS berbasis model Project Based Learning pada materi peluang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuannya yaitu untuk mengembangkan dan menghasilkan lembar kerja siswa LKS berbasis model Project Based Learning pada materi peluang yang memenuhi tingkat validitas minimal valid. Selanjutnya yaitu memenuhi tingkat praktikalitas minimal praktis dan juga tingkat efektivitas minimal efektif. Selanjutnya yaitu spesifikasi produk. Nah, yang pertama yaitu LKS dikembangkan sesuai dengan kurikulum 2013 menggunakan langkah-langkah berbasis model Project Based Learning, dan juga LKS dikembangkan berisi materi pembelajaran matematika SMP atau MTS, yaitu materi peluang yang memuat kegiatan dan latihan yang memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematis. Selanjutnya, LKS yang dikembangkan disajikan dengan ilustrasi yang menarik dan mudah dipahami
serta menggunakan format yang sudah ditentukan. Nah, pada bab 2 yaitu ada kemampuan pemecahan masalah matematis, yaitu suatu kemampuan yang sangat penting dimiliki oleh siswa untuk membantu siswa menyelesaikan masalah rutin maupun non-rutin yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua yaitu model Project Based Learning atau PJBL, yaitu suatu model pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 yang inovatif yang memfokuskan kepada model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada lembar kerja siswa atau LKS, yaitu merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh siswa yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Selanjutnya yaitu LKS berbasis Project Based Learning, yaitu LKS yang merupakan salah satu bahan ajar berbasis cetakan yang menyajikan contoh-contoh soal dan latihan dalam bentuk Project Based Learning atau PJBL. Nah, selanjutnya yaitu materi peluang. Nah, materi peluang yang digunakan adalah materi peluang SMP atau MTS kelas 8 semester genap kurikulum 2013. Nah, pada bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development atau R&D, dan model penelitian yang digunakan adalah model ADI. Nah, lokasi dan waktu penelitiannya yaitu dilaksanakan di SMP Negeri 2 Bangkinang. Waktu penelitian ini adalah pada semester genap tahun ajaran 2021 atau 2022. Subjek dan objek penelitiannya yaitu subjek validitas adalah validator ahli teknologi pendidikan dan ahli materi pembelajaran. Dan subjek praktikalitas dan efektivitas adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Bangkinang. Dan untuk objek penelitian ini adalah lembar kerja siswa LKS berbasis model Project Based Learning untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi peluang. Nah, selanjutnya prosedur pengembangan yang digunakan yaitu menggunakan langkah-langkah ADI yang terdiri dari 5 tahap, yaitu ada analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, jenis data yang diambil adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik angket dan teknik tes. Selanjutnya, instrumen penelitiannya yaitu ada validitas, praktikalitas, dan efektivitas. Dan analisis uji coba instrumennya yaitu validitas butir soal, reliabilitas soal, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal. Teknik analisis datanya yaitu analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.